kemudian dia meneteskan air mata. Dia sendirian, tidak ada yang melihat dia berzikir. Bukan seperti sebagian orang zikir berjamaah rame-rame, nangis rame-rame ya. Nggak tahu nangisnya ikhlas atau karena ngelihat temannya nangis ya. Temannya nangis, saya kok nggak nangis. Atau terharu dengan musik yang disampaikan. Tapi seorang yang sendirian kemudian menangis, takut karena Allah Subhanahu wa taala, itu cirilah orang ikhlas. Sendirian namun bisa menangis. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Rasulullah sallam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kenapa Rasulullah menyebutkan tangan kanan dengan tangan kiri? Karena tangan kiri ini sahabat dekatnya tangan kanan. Di mana tangan kanan ada, tangan kiri ikut bersama dia. Tangan kanan bekerja, tangan kiri ikut membantu. Di mana saja ada tangan kanan, mesti tangan kiri, karena tangan kiri sahabat dekat tangan kanan. Namun tatkala berinfak, tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu. Subhanallah. Bagaimana ikhlasnya orang ini? Bisa jadi orang ini memiliki sahabat dekat. Semua perkara orang ini diketahui oleh sahabatnya. Namun tatkala dia beramal soleh, tatkala berinfak, dia tidak beritahukan sahabatnya. Itu maksudnya. Dia beramal dan berusaha menyembunyikan amalannya. Maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Bisa menyembunyikan amalan kita. Coba kita tanyakan dari kita sekarang, berapa amalan kita yang kita sembunyikan? Ataukah semua amalan kita ceritakan sama orang? Kita baru nyumbang 10 real saja sudah cerita ke sana sini. Apalagi 100 real. Apalagi 1000 real. Alhamdulillah saya kemarin menyumbang 1000 real. Cerita ke orang-orang. Jangan Bapak. Jangan kurangi pahala sedekah kita. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka sembunyikan amalan kita. Memang setan akan datang menggelitik kita. Menggelitik. Ceritakan amalanmu, biar orang tahu kamu itu siapa. Dan kita akan tergelitik. Akhirnya kita ceritakan sama orang. Saya telah beramal demikian. Tadi malam saya sholat malam, alhamdulillah. Saya sudah khatam Al-Quran 20 kali, alhamdulillah. Cerita sama orang. Pamer, saya sudah hafal 17 juz. Sebagian orang malah ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Sebenarnya orang demikian ya. Ingin dipuji dengan apa yang dia tidak miliki. Apa yang kita miliki saja tidak boleh kita harapkan pujian dari manusia. Oleh karena itu ikhwani fil azan ya Allah yakum, ini faedah yang sangat agung. Kita berusaha untuk mengikhlaskan amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita pada hari kiamat kelak, hari yang sangat mengerikan kelak. Kemudian di antara faedah keikhlasan yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Dalam satu hadis, Ja'a Arabiyyun li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam ubayyi'ka ala an akhudha ghanimatan." Perkara jihad. Dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini berbaiat kepada engkau bukan karena untuk mencari ghanimah. Bukan karena ingin mencari harta rampasan perang. Wa innama bay'atuka ala an yadkhula sahmun min huna wa asyara ila raqabatihi wa yakhruju min huna." Kata dia, akan tapi ya Rasulullah, saya membaiat engkau untuk berjihad dengan harapan panah masuk dari leherku sini dan keluar dari sini. Saya ingin mati syahid. Ikhlas karena Allah. Saya datang ke sini berjihad bukan karena mencari harta, tapi saya ingin panah masuk dari leher saya dan keluar dari sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In tusaddiqillaha yusaddiquk." Kata Rasulullah SAW, kalau kau memang benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Akhirnya orang ini pun berperang. Setelah berperang, Rasulullah tanya, bagaimana orang tadi? Ternyata benar. Rasulullah dapati panah masuk dari sini dan keluar dari sini. Kata Rasulullah SAW, "Saddaqallaha fasaddaqahullah." Kata Rasulullah SAW, dia telah jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ikhlas, maka Allah kabulkan permintaannya. Dari sini sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang ikhlas, niatnya benar, Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa menuntut ilmu, benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk mengurangi kebodohannya, untuk menghilangkan kejahilannya dan untuk berdakwah kepada masyarakat, maka Allah akan mudahkan dia menuntut ilmu.
Barang siapa yang berdakwah dengan ikhlas, maka Allah akan mudahkan dakwanya. Dakwanya akan berbarokah. Orang akan mendapatkan faedah dari dia. Banyak orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia yang benar. Tapi orang yang berdakwah niatnya nggak benar, akan timbul kerusakan. Banyak pengikutnya, mungkin jutaan pengikutnya, tapi tukang joget, tukang musik-musikan. Tatkala sholat berjamaah, tidak ada yang datang sholat berjamaah. Kenapa? Niatnya salah. Karena ingin mencari pandangan manusia. Berarti ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, barang siapa yang dia niatnya benar, maka Allah akan mudahkan urusannya. Bisa jadi dia bersedekah ya dengan sedikit harta, akan tetapi kalau dia ikhlas, maka Allah akan beri barokah terhadap sedekahnya. Bisa jadi orang ngeluarin duit banyak untuk menyumbang perkara-perkara amal, pekerjaan-pekerjaan yang merupakan amal soleh, membangun pondok dan sebagainya. Akan tetapi jika niatnya tidak benar, bisa jadi tidak ada barokahnya. Oleh karena itu di antara faedah ikhlas yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah akan mudahkan urusan seorang dengan keikhlasannya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, di antara faedah keikhlasan juga yaitu Allah akan merubah amalan yang tadinya merupakan amalan adat bisa menjadi amal ibadah. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah tabtaghi biha wajh Allah, dengan engkau harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hatta luqmata allati taj'aluha fi fimra'atik, bahkan sesuap makanan yang kau berikan di mulut istrimu. Ini dalil bahwasanya perkara adat kebiasaan, adat sehari-hari kita, kalau kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri pahala. Kita tahu bahwasanya seorang laki-laki yang sedang memberi makan kepada istrinya, menyuap istrinya, tentunya dalam keadaan senang-senang dengan istrinya. Dalam keadaan sedang bermesra-mesraan dengan istrinya. Tentunya dalam perkara dunia. Maka tetapi tatkala niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia memberi infak kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran bagi dia, akan memberikan pahala bagi dia. Kemudian di antara faedah keikhlasan yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa kita. Allah akan memudahkan mengabulkan doa kita. Kita tahu bahwasanya kisah 3 orang yang masuk dalam goa. Tatkala masuk dalam goa, berlindung dalam goa, tahu-tahu ada batu besar menutup pintu goa. Akhirnya mereka pun tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa lolos, tidak akan bebas dari tutupan batu besar tersebut kecuali mereka menyebutkan amalan mereka yang pernah mereka lakukan yang ikhlas. Akhirnya salah seorang dari mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya saya dulu punya 2 orang tua yang saya tidak memberikan susu kepada anak-anak dan istri saya kecuali setelah memberikan kepada kedua orang tua saya. Suatu saat saya datang ya, sore atau kemalaman, ingin saya membawakan susu segar kepada kedua orang tua saya, ternyata orang tua saya ketiduran di kursi. Saya pun berdiri menunggu orang tua saya bangun. Siapa tahu 5 menit berikutnya orang tua saya bangun, siapa tahu 1 jam berikutnya. Makanya laki-laki ini terus berdiri menunggu orang tuanya bangun. Kata dia, padahal istri saya, anak-anak saya lagi menangis minta susu tersebut. Namun karena kebiasaan saya mendahulukan orang tua saya daripada anak-anak saya dan istri saya, maka saya biarkan anak saya menangis. Akhirnya saya berdiri menunggu orang tua saya sampai pagi hari. Ternyata orang tuanya nggak bangun-bangun. Bangunnya kapan? Tatkala di pagi hari. Baru kemudian dia berikan minum kepada kedua orang tuanya, baru dia berikan kepada anak-anaknya. Bayangkan dia menunggu, ya, pegang minuman susu, menunggu orang tuanya bangun. Siapa tahu terjaga di malam hari, siapa tahu terjaga jam 2 malam, siapa tahu ternyata tidak terjaga kecuali setelah pagi hari. Kata dia, ya Allah, kalau memang amalan saya karena engkau ikhlas ya Allah, tolong bukakan pintu goa. Akhirnya pintu goa pun terbuka sedikit. Orang yang kedua yang dia berdoa kepada Allah, kata dia, ya Allah, dulu saya mencintai seorang wanita, namun wanita tidak mau sama saya. Akhirnya suatu saat wanita itu butuh duit. Akhirnya saya berikan kepada dia dengan syarat dia mau berzina dengan saya. Akhirnya wanita tadi pasrah, ya, karena butuh duit datang kepada dia dan mau dizinai sama saya. Tatkala saya sudah kasih duit dan saya ingin buka bajunya dan saya tinggal berzina saja, kata